Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Ya, walaupun cuacanya kayak seperti ini, tetapi hati kita penuh dengan sukacita. Kita sudah ada di rumah Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu sudah dengan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, sehingga semuanya cerah, semuanya siap untuk menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kerinduan kita hanya untuk melayani Tuhan, karena begitu indah, begitu sukacita, tidak bisa dibandingkan dengan sukacita yang diberikan dunia. Karena Tuhan kita Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita siapkan segenap hati kita, tubuh, roh, dan jiwa kita. Haleluya. Mari berkata-kata dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami ada di sini Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Tuhan. Kami mau menyembah karena Engkau ya Tuhan. Ini hal yang sungguh kami rindukan ya Tuhan. Kalau kami bisa berkumpul seperti ini ya Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan bagi kami rasakan ya Bapa. Kami nikmati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layakan setiap kami Tuhan. Layakan kami Bapa, supaya kami panggil Engkau Bapa. Bapa yang baik. Oh Jesus, Jesus. Suci kuduskan bibir mulut kami ya Tuhan, pemikiran kami ya Tuhan, hati kami Tuhan. Karena Engkau kudus ya Tuhan, kami harus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, di dalam kekudusan. Terima kasih, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdiri bersama-sama. Jesus, Jesus, dan angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Jesus. Yes. Amin Tuhan. Kami datang pada Haleluya Jesus. Bapakku datang,
Gusti Yesus. Sungguh Engkau hebat atas hidup kami. Sungguh Engkau luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Kami tahu kami punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan ya Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang sudah membuat kami kuat sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena berkat-Mu bagi kami Tuhan. Terlebih pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami rasakan ya Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Engkau membela kami Jesus. Engkau mencari orang yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan kami belajar ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, disayangi, dipeluk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena dengan kekuatan yang ada ini Tuhan, kami terus mau memuji-muji Tuhan dengan sukacita. Dan kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Engkau tersenyum melihat kami Tuhan, orang-orang yang merindukan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus mau memuji Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang sudah menjadikan semuanya untuk kita nikmati, untuk kita rasakan ya. Kalau kita melihat langit dan bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, amin. Ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan sehingga kita harus terus puji Dia. Kita terus bersukacita untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, yang penting kita fokus dengan Tuhan. Itu Tuhan itu atur semua. Tuhan itu bela kita luar biasa. Maka pagi ini kita akan naikkan pujian kita, langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Amin. Tuhan
Biarlah Bapak Ibu dan saya merasakan cinta sayangnya Tuhan di dalam kehidupan ini, dan tak henti-hentinya untuk kita terus memuji Dia, meninggikan nama Tuhan. Kalau ada kesaksian dari jemaat Tuhan, silakan dipersilakan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada? Saya percaya ada, cuman mau ngomong dari mana nggak tahu. Karena berkat Tuhan itu besar di dalam hidup kita, maka kita hanya bisa bersyukur, memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kesempatan saat ini kita akan menaikkan segala kerinduan kita di dalam doa-doa syafaat kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Secara khusus untuk kegiatan yang ada di depan ini, kita mempersiapkan diri untuk memperingati hari Jumat Agung dan juga Paskah. Kita juga berdoa untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Kita berdoa juga untuk jiwa-jiwa yang sudah lama tidak ada di sini. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka. Kita juga berdoa untuk pekerjaan jemaat. Kita berdoa untuk mereka yang ada di luar negeri, yang ada di sekitar Indonesia ini. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan. Jangan lupa didoakan supaya biarlah pekerjaan Tuhan terus bersinar di mana-mana. Kita berdoa juga buat teman-teman kita yang sakit. Berdoa juga menjamah dan memulihkan mereka, agar mereka tetap fokus dengan Tuhan. Mereka pasti mengalami pertolongan Tuhan. Doa syafaat ini akan kita naikkan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku tak akan menyerah. Tuhan punya rencana.
kami Tuhan, dalam iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pasca yang akan sama-sama ya Tuhan, untuk ulang tahun gereja ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan Engkau sudah menolong gereja ini Bapa. Maka kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Engkau akan memberikan jawaban-jawaban ya Bapa. Kami rindu Tuhan pasca tahun ini ya Tuhan, ada jiwa-jiwa yang mengenal dan mengalami akan Engkau. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk kami bisa memperkenalkan Kristus ya Tuhan. Mereka bisa hadir bersama-sama dalam ibadah Paskah ya Tuhan, dan mereka boleh menyaksikan kasih-Mu Bapa atas gereja Tuhan di sini, atas kami umat percaya yang kasih dan mengenal Engkau Bapa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung sekolah minggu ya Tuhan. Sungguh kami tetap berserah dan mencari kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang Tuhan, Tuhan sendiri juga yang akan mengakhirinya Bapa. Dan kami percaya Tuhan terus akan kirim berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami masih perlu banyak bahan ya Tuhan, untuk semen ya Tuhan, untuk cat, untuk pintu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu persatu Tuhan Engkau kirim Tuhan, karena Engkau sumbernya Bapa. Engkau sanggup memberikan tempat pada waktunya. Tapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Jangan kehendak kami ya Tuhan, tetapi waktu dan kehendak-Mu itu yang terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kegiatan-kegiatan gereja di sini ya Tuhan, ibadah wanita, ibadah pemuda remaja, ibadah Tuhan, ujian penyembah dan doa ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk ibadah raya di sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya hari demi hari Tuhan Engkau bawa kami dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami teringat Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang mengalami sakit ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka ya Bapa. Kuatkan hati mereka Tuhan, kuatkan iman mereka Bapa. Biarlah mereka tetap fokus dengan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kesembuhan ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, ada kesaksian-kesaksian yang akan disampaikan ya Bapa. Engkau hebat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat buat teman-teman kami yang sudah sekian lama ya Tuhan, mereka tidak ada di pertemuan-pertemuan ibadah ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kebaikan-Mu bagi mereka. Kami rindu mereka ingat akan Engkau ya Tuhan. Kami ingat bahwa Tuhan Engkau yang sudah memberikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka pun ingat Engkau penciptanya, Engkau yang sudah memberkati hidup mereka. Dan kami berdoa, biarlah mereka kembali datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai kami Tuhan, untuk kami bisa mengingatkan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya suara-Mu yang lembut itu mereka akan dengar, dan mereka bersama-sama dengan kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan, di dalam studi mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan Engkau sudah memberikan kesempatan untuk mereka mengikuti pendidikan ya Tuhan, baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan sudah atur semuanya ya Bapa. Tuhan berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan studi dengan baik ya Tuhan. Dan mereka ya Tuhan boleh terus bersyukur karena Tuhan Engkau tak pernah tinggalkan orang tua mereka, sehingga Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Mereka tetap mengikuti studi sampai saat ini. Kami juga teringat Tuhan buat teman-teman kami yang sedang cari pekerjaan ya Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan Engkau sumber berkat itu ya Bapa. Engkau Allah akan memberikan, Engkau menyediakan yang terbaik kepada mereka. Oleh sebab itu biarlah waktu di mana mereka menunggu pekerjaan ini, mereka terus begitu serius dengan Tuhan, mempersiapkan dirinya Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kami yakin atas firman-Mu Tuhan, kalau mereka setia dalam perkara yang kecil yang saat ini sedang Tuhan percayakan kepada mereka, baik itu dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan yang mungkin dilihat orang di sebelah mata, tetapi kami terlalu yakin Tuhan Engkau sedang melatih mereka Tuhan, untuk mereka melihat perkara besar yang sebentar lagi Tuhan berikan bagi teman-teman kami, bagi jemaat yang sedang menunggu pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada dalam
kedaulatan Tuhan ada dalam pantauan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membawa bangsa Indonesia untuk lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, siapapun pemimpin yang akan memimpin bangsa ini, kami mohon hikmat-Mu Tuhan. Kami mohon pewahyuan yang dari Tuhan atas mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh memimpin dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai warga negara Indonesia harus menjadi warga negara yang baik ya Tuhan, yang terus berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Dan sungguh kami percaya Indonesia juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin membawa sesuatu kepada Tuhan, karena Engkau katakan dalam firman, kalau Engkau datang kepada Tuhan jangan dengan tangan hampa. Maka kami sudah mempersiapkan dan kami sudah beri persembahan ini. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebagai korban yang terharu di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami belum bisa memberi yang terbaik ya Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami ini Tuhan adalah persembahan yang terbaik. Biarlah hidup kami ini Tuhan adalah hidup yang merupakan persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya bahwa kami akan bisa belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan doa syafaat ini dengan penuh keyakinan iman kami. Oh Tuhan, Kau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Setiap firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita, biarlah menjadi jawaban yang indah dan menuntun langkah kita untuk kita mengalami kuasa firman di dalam hidup ini.
dengan kerendahan hati kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan tersenyum buat kami, karena kami meluangkan waktu kami datang menghampiri kamu untuk beribadah bersama hari ini. Tuhan, kami dengan totalitas kami memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hati-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami membaca, merenungkan firman Allah pada hari ini. Bila firman Allah yang akan kami renungkan sungguh memberikan inspirasi bagi kami. Dan tidak itu saja Tuhan, tetapi kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kami tidak sia-sia meninggalkan kesibukan kami dan datang ke gereja ini untuk memuji dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan sudah Tuhan siapkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan waktu kami untuk kami merenungkan firman. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bisa datang kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan di gereja di sini. Ya, walaupun cuaca tidak bersahabat dengan kita hari ini, tetapi kita masih bisa menyempatkan untuk datang untuk menyembah Tuhan di pagi ini. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai yang ke-21 akan saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu sengsara bagi Yesus Kristus. Yang sebentar lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung dan Paskah. Saudara kami kasihi, berbicara tentang penderitaan, penganiayaan Yesus Kristus, maka itu juga berbicara tentang kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita berbicara tentang penderitaan, itu berbicara juga tentang kasih Kristus yang sangat besar, yang sangat agung, yang sudah dilimpahkan, yang sudah dilakukan buat kita semuanya. Bahkan kasih Yesus yang besar membuat kita menyadari bahwa penderitaannya telah memberikan sebuah pengharapan yang baru. Jadi dengan penderitaan Kristus yang begitu menderita, begitu sengsara, memberikan suatu pengharapan yang baru kepada kita semuanya.
Dengan pengharapan itu membuat kita berkomitmen kepada Dia yang telah memberikan jalan, yang telah memberikan pengampunan kepada kita, yaitu supaya kita totalitas di dalam mengiring Yesus. Totalitas kita menyerahkan diri kepada Dia yang telah menderita, yang telah memberikan yang terbaik, yang telah memberikan kasih yang begitu besar kepada kita. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang sudah menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar adalah kita dalam mengiring, dalam mengikut Yesus dengan totalitas. Jangan dengan setengah-setengah. Jangan hanya separuh kita mengikut Yesus, tetapi totalitas sepenuh hati mengiring, mengikut dan menjadi muridnya Yesus dengan totalitas. Totalitas itu dengan memberi diri, ya, kepada Dia. Jadi kalau kita berbicara totalitas mengiring Yesus, kita memberikan diri kita secara total, secara penuh kepada Dia. Artinya kalau kita memberikan secara totalitas hidup kita kepada Dia, artinya apa? Kita mau memberikan untuk taat, patuh kepada Tuhan atau kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita sungguh-sungguh secara totalitas dalam menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka itu berbicara kita untuk mau mematuhi, mentaati kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita membaca di ayat 8, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis." Saudara kami kasih, memang ini ditujukan kepada pemerintahan pada waktu itu. Tetapi kalau kita tarik bahwa itu juga bisa kita sebagai hambanya, kita sebagai umatnya, kita harus tunduk kepada Sang Khalik kita, yang Sang Penebus kita. Kita harus tunduk kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yang selama ini Dia sudah melakukan yang terbaik buat hidup kita. Rancangan-rancangan Tuhan yang baik diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus tunduk, taat, patuh dengan rasa takut kepada Dia. Saya nggak tahu apakah kita selama ini kita mengiring Dia, sudahkah kita memberikan diri totalitas. Kalau kita memberikan diri dengan totalitas, tidak akan selingkuh, tidak akan kita ingkar janji kepada Tuhan, tetapi kita akan mengikuti maunya Tuhan apa. Sering kami kasih. Kalau kita memperhatikan teroris yang kelakuannya seperti itu, kita tahu kenapa mereka rela mati. Karena mereka totalitas. Ini hal yang negatif ya, yang negatif. Totalitas tapi negatif. Yang rela mati melakukan pengeboman, entah itu ke gereja, entah itu di instansi, apa saja. Dia rela mati. Totalitas dia. Sudah tidak memikirkan lagi tentang yang lain. Yang mau melakukan hanya untuk perintah yang dia dapatkan. Karena janjinya kalau dia mati itu dikasih bidadari 70, bayangkan. Sopo sing nggak tertarik dengan bidadari, ya, itu secara yang negatif. Tetapi saya minta kepada Bapak Ibu, kalau mereka yang seperti itu rela mati loh, nggak tahu ya, hal itu tidak baik sebetulnya, tapi dianggap baik oleh dia. Kita sudah tahu bahwa Yesus jalan satu-satunya keselamatan. Kita sadar bahwa yang bisa mengampuni itu hanya Yesus.
dengan pengorbanan di atas kayu salib yang benar kita akan peringati. Tetapi kadang-kadang kita nggak totalitas dalam mengiring, dalam mengikut Yesus. Tapi hari ini kita tidak hanya berkata itu, tapi saya sebagai pelayan Tuhan harus totalitas, bersandar sepenuhnya, memberikan diri kepada Tuhan. Supaya kami katakan Yesus dalam menderita itu, dalam mengorbankan hidupnya untuk kita, itu totalitas. Enggak separuh-paruhnya. Dia sungguh-sungguh, dia mau memberikan dirinya untuk pengampunan kita. Sehingga kita harusnya adalah totalitas juga dalam mengiring, mengikut Yesus, supaya kita tidak enggak, kalau kita yang terjadi adalah enggak sungguh-sungguh, itu bukan totalitas. Totalitas adalah mengiring Yesus, mau katakanlah cuaca baik atau tidak baik, keadaan baik atau tidak baik, kita tetap mengiring Yesus. Dalam situasi yang genting sekalipun, aku mau mati buat Yesus, karena sudah merasakan betapa indahnya hidup bersama dengan Dia. Memang Yesus tidak menjanjikan bidadari kepada kita sehingga orang takir. Bidadari mesti perempuan. Terus perempuan dikasih apa? Tapi Yesus tidak pernah menjadikan hal itu kan? Yesus yang menjadikan adalah kalau kamu hidup bersama dengan aku, kamu akan mendapatkan hidup kekal, kamu akan mendapatkan kerajaan surga. Itu janji Tuhan, bukan masalah seksual. Sudah kami kasih. Banyak orang-orang dunia yang menggambarkan nanti di surga seperti orang-orang yang bisa menikmati segalanya. Itu salah penafsiran, salah prediksi. Karena kerajaan surga itu bukan masalah makanan, minuman, bukan masalah yang lain. Hanya kebenaran yang hidup di sana. Sudah kami kasih. Kalau kita sudah totalitas, ya, supaya kita sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan. Kalau kita sudah totalitas, kita akan patuh dengan peraturan-peraturannya. Kita akan sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Ada kerinduan di dalam hati kita untuk mau mendengarkan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi orang yang totalitas mengiring Yesus, itu kerinduannya adalah Tuhan, aku mau mendengarkan suaramu. Memang Tuhan gak langsung, Carly, hari ini kamu harus, bukan itu. Tuhan punya firman. Firman sudah kita dapatkan di dalam Alkitab itu. Sehingga kalau Tuhan kepingin kita mendengarkan suara Tuhan, ya baca itu firman Tuhan, renungkan itu firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan menumbuhkan, akan menguatkan, akan membuat kita lebih lagi, lebih dalam bersama dengan Tuhan. Karena kita sadar kita butuh kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang totalitas mencintai Tuhan itu akan sungguh-sungguh dengan rasa takut mengikuti maunya Tuhan, dengan rasa hormat kita mau dengarkan firman Tuhan. Pasti kita akan tumbuh di dalam Tuhan. Kita akan berakar di dalam Tuhan. Kita akan terbangun di atas dasar Tuhan. Ini kami kasih. Saya berharap Bapak Ibu semakin kuat. Ya, semakin kuat. Dunia sekarang ini penuh dengan banyak problema. Sekarang sudah musimnya lagi dengan yang namanya bencana. Ada banjir bandang. Di Padang kemarin terjadi banjir bandang. Banyak yang rusak, rumah hanyut, mobil hanyut, dan orang pun hanyut. Ada 14 yang hilang. Kita mewaspadai hidup kita, sehingga kita terus membutuhkan suara Tuhan. Jadi Alkitabnya jangan ditutup di rumah, bukan itu.
Nek nggak bisa baca Alkitab yang terus yang kecil-kecil buka HP, nek punya HP Android, nek turun duit minta anaknya kalau kopi, ya, enggak nyelengi hasil panen cara ngomong sidik-sidik, tuku HP Android, ya, itu salah saya, ya. Kalau memang ya sudah, kalau paling gampang ya beli kacamata, paling gampang. Ada harganya 20.000, 25.000 lah ada. Memang membutuhkan, saya pasti punya beberapa. Kalau modal, tapi saya karena itu sesuai dengan kapasitas saya, jadi sesuai dengan kadar saya. Kadang-kadang sudah nggak cocok, gitu, karena kurang tinggi. Ya, jadi itu kita butuh dengan namanya firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Jadi orang yang totalitas itu dia hidupnya itu akan sungguh-sungguh akan mentaati firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya akan menyenangkan hati Tuhan, nggak nyakiti wong liya, tidak rasani wong liya, ya, tidak menghakimi orang lain. Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, totalitas dalam ikut Yesus, hidupnya itu pasti akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Pasti akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Sering kami kasih. Memang untuk taat itu tidak mudah. Untuk taat tidak mudah. Salah satu yang paling gampang, Tuhan, aku mau doa pagi-pagi gitu. Jam 3 Tuhan aku mau berdoa. Seringkali apa? Melindor tuh. Kenapa? Karena nggak taat hati. Coba kalau kita memaksakan, memang tubuh kita tuh dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan ya sudah, selamanya seperti itu. Iya. Jadi kalau sudah terbiasa, itu nggak pakai alat bisa bangun, sudah terbiasa. Ya. Tapi ini yang paling kecil saja doa gitu loh. Itu paling kecil kan doa. Tapi kenyataan seringkali kita Tuhan, kok masih iso kok pagi-pagi ngumpulnya muter-muter adem Tuhan kita jika kemul tambah kemulai ya ambil gulingnya itu udah jadilah jam 5 baru bangun. Wah, jam 5 bangun yang aku doa, nanti anakku apa masaknya anakku terus aku berdoa di sini kata Tuhan Yesus, terima kasih ya hari ini aku bisa bangun, aku mau melakukan itu, kalau berkati aku sepanjang hari ini, amin. Udah 5 menit kan udah kerja. Tuhan kepinginnya adalah kita berbicara dengan Dia dengan baik. Beberapa hari yang lalu saya itu sama Marco, kamu punya bapak ibu? Punya. Marco, papaku pergi apa jauh pak? Ya apa-apa papaku jauh. Kamu di rumah nyaman nggak sama mamamu, sama bapakmu, sama ibumu? Sekali ya senyum aja gitu. Kamu nyambung nggak setiap pagi? Bapakmu ibu. Marco, saya iya pak. Ya bilang apa sama mama? Selamat pagi ma. Ya puji Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Nek kita punya bapak, punya ibu, tapi melundus gitu, nggak ada tegur-teguran. Tapi saya katakan, Seri, mulai besok, waktu saya ngajar hari Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya, kamu sapa bapakmu, kamu sapa ibumu, kamu sapa kakakmu, adikmu, mbakmu. Kenapa? Supaya dalam keluarga itu ada sapaan. Kasih bapak, selamat pagi, gitu ya. Bayangkan kalau sudah pagi-pagi udah bisa disebut selamat pagi, ya, halo, selamat pagi. Gitu. Karena ada sukacita tersendiri. Kita punya Tuhan sebagai Bapak kita melundus. Tuhan itu kepengen disapa, selamat pagi, doa, pada memuji Tuhan, ada sapaan-sapaan. Itu Tuhan senang. Tapi seringkali kita melundus, bangun tidur, sudah bangun, nggak percaya yang lain. Coba. Mulai besok sapa itu Tuhan kita, itu Bapak kita. Dia sudah lakukan yang terbaik, yang terindah buat kita.
kita secara totalitas, maka kita mau merenungkannya, kita mau menyapanya, kita mau lakukan perintahnya, supaya hidup kita selalu melakukan yang terbaik. Dan kita mau menghargai apa yang dikatakan Tuhan, kita menghormati apa yang dikatakan Tuhan, dan kita patuhi itu dengan baik. Sedang kami kasih, Tuhan itu yang diminta mentaati. Kalau Bapak Ibu membaca dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22, katakan apa? Manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemah domba. Taat itu lebih penting, bukan berarti mempersembahkan kabul. Nggak usah mempersembahkan, harus taat. Taat itu ya kalau kita berarti memberikan persembahan kan, seperti itu. Bukan berarti langsung nggak memberikan persembahan. Ini perbandingan saja. Tapi lebih mentaati daripada mempersembahkan korban atau lemah domba. Marilah kita sungguh-sungguh kalau kita ini mematuhi. Saya percaya Tuhan akan tersenyum. Dia senang dengan apa yang kita perbuat. Ya, ada firman dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 13. Meremehkan firman mendapatkan balasannya. Tetapi kalau kita lakukan firman, kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Kita sungguh-sungguh, kita harus totalitas di dalam mentaati kebenaran firman Tuhan, mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan. Kita selalu ada rasa haus dan lapar dan kerinduan untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, saya bersyukur walaupun cuaca tidak bersahabat, tapi Bapak Ibu mau datang ke gereja. Itu membuat Tuhan tersenyum hari ini. Ya, Bapak Ibu datang bukan karena saya, tetapi karena Tuhan sendiri merindukan supaya Bapak Ibu bisa menyapa Dia, bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu kerinduan. Yang kedua, kalau kita memberi diri secara totalitas, tidak hanya mematuhi kepada Tuhan, tapi yang kedua adalah berani membayar harga. Ya. Sudah kami kasih, mengikuti Kristus atau mengiring Yesus itu membutuhkan komitmen yang sangat tinggi, karena ada harga yang harus dibayar untuk mengiring Yesus. Ada harga yang pasti kita bayar. Jadi kalau Kristus sudah, katakanlah sang totalitas mengikuti maunya Bapaknya, yang memberikan diri kepada Bapaknya, dia harus membayar. Dia tidak akan menjalankan misinya ini dengan benar-benar dilakukan sampai digantung dalam kosong. Ya. Dia mencucurkan darah. Itu Yesus sudah memberikan contoh. Demikian juga kita, dalam kita mengiring Dia, kita juga harus mau membayar. Karena di dalam ayat 12 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau Yesus yang kita sembah, yang kita sambut, yang kita puji setiap hari Sabtu, Dia sudah melakukan, Dia memberikan teladan kepada kita, maka kita pun harus mengikuti jejaknya. Kalau Dia mau menderita, kita juga rela menderita demi Kristus yang telah menyerahkan hidupnya dalam kehidupan ini.
Jadi kalau kita menderita karena Kristus, berbahagia saja. Karena kita sudah mengikuti jejak Dia. Kalau kita menderita karena kesalahan kita sendiri, ya terus ditanggung diri gitu. Jadi kalau kita melakukan kebenaran, kita cinta dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan kita juga melakukan menyampaikan firman Tuhan, dan kita mendapatkan penganiayaan, ya sudah terima saja, bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, ada seorang perempuan yang bernama Margaret Nicole. Dia dilahirkan di keluarga pendeta, dan bapaknya itu bertugas di Bulgaria. Papanya itu hamba Tuhan. Dia, papa dan mamanya tuh setia sekali dengan Tuhan. Sampai-sampai karena dengan penginjilan yang dia lakukan, menebarkan firman Tuhan kepada banyak orang, dia akhirnya dihukum mati. Di papanya, mamanya dihukum karena Kristus. Apakah Margaret kecewa dengan Margaret? Yang begitu dia sudah tahu tentang itu, dia diadopsi oleh seseorang, ataupun disekolahkan sampai dia akhirnya bisa menjadi pintar dan punya titel, dan dia adalah seorang pemain musik yang handal, dan dia selalu memuji-muji nama Tuhan dengan lagu-lagu yang dia pujikan. Dan ada beberapa negara yang meminta itu, karena si Margaret ini dididik oleh bapaknya dan mamanya cinta dengan Tuhan, dia sama cinta dengan Tuhan, dan pemerintah Bulgaria itu memutuskan dia harus dihukum gara-gara dia selalu memuji Tuhan, selalu menyampaikan firman Tuhan. Oh, dihukum, sudah ditetapkan dia dihukum. Tetapi ada beberapa negara yang meminta Margaret untuk nyanyi memuji Tuhan di tempat di negaranya. Akhirnya dengan tekanan-tekanan itu pemerintah Bulgaria mengizinkan, "Kela, kamu pergi." Ya, setelah dia diizinkan pergi dan dia minta suaka kepada negara yang mana dia dipanggil, diterima di sini, sehingga Margaret tidak jadi dihukum. Gara-gara itu dia terlepas, dia tetap mencintai Tuhan. Saya kami kasih ini gambaran dia sungguh jejak Yesus dilakukan oleh Margaret. Walaupun bapaknya, ibunya mati gara-gara Kristus, tetapi dia tidak berhenti di Margaret. Dia tidak kecewa dengan Tuhan, tetapi baru dia diadopsi oleh orang lain yang cinta dengan Tuhan juga. Dia semakin dalam cintanya kepada Tuhan, dan dia juga tetap mengikuti jejaknya mama dan ibu dan papanya. Tetap baru dengan dalam ujian dia selalu lakukan itu. Baru dia ancam oleh negara, dihukum, tapi tidak pernah berhenti dia untuk hal itu. Saya katakan inilah yang dikatakan dengan totalitas, membayar harga. Kita masih puji Tuhan, di negara kita masih diizinkan kita untuk mengirim Yesus ikut ibadah. Masih kita bisa menyampaikan kebenaran firman kepada yang lain, masih diizinkan. Ya, kita patut bersyukur. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, berani bayar harga. Kalau kita baca dalam Rasul pasal 5, di situ ada Petrus dan Yohanes yang selalu bersama dengan teman-temannya, selalu menebarkan Injil, selalu memberitakan tentang Injil, ada kesembuhan ilahi dan sebagainya. Dan ada orang-orang yang tidak senang dengan orang yang tidak senang dengan hal itu. Dan si Petrus dan Yohanes masuk dalam penjara gara-gara Kristus. Apakah dia berhenti di situ? Enggak.
Pada malam hari dia masih katakanlah dia tetap masih patah cinta dengan Tuhan. Dia tidak katakanlah dia terima penganiayaan, dia terima dengan sukacita. Dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Pintu itu terbuka dan dia bisa, dan ada suara, pergilah kamu, tetap lakukan itu. Dia pergi meninggalkan penjara dan penjara itu kembali tertutup, dan dia kembali ke bait Allah untuk apa? Menyampaikan kebenaran di bait Allah. Jadi kami kasih baru dia dimasukkan penjara, dia dilepaskan oleh Allah sendiri, dia pergi lagi ke rumah ibadah untuk menyampaikan kebenaran di situ, dan orang-orang yang ada di situ orang ini sudah dimasukkan penjara bisa keluar. Dia pergi ke penjara. Kamu menjaga nggak tadi malam? Jaga Tuhan. Kuncinya masih terpasang semua Tuhan. Tidak ada yang terbuka. Tapi kenapa sih Petrus dan Yohanes bisa keluar? Nggak tahu Tuhan. Itu keajaiban Tuhan. Sudah dikasih. Sehingga waktu yang diberikan Petrus dan juga Yohanes tidak disia-siakan, digunakan membayar harga untuk Tuhan. Saudara kami kasih, marilah kita juga mau berani membayar harga. Kalau kita sudah dicintai Tuhan, kita mencintai Tuhan, mari dengan totalitas kita bersama dengan Tuhan. Dan waktu Petrus dan Yohanes ditanya kepada imam besar di situ, diperhadapkan dengan imam besar, tanya, kamu gak usah mengajarkan itu. Tetapi Petrus dan Yohanes, aku lebih takut kepada Tuhan daripada perintahnya manusia. Dia berani. Risikonya apa? Risikonya adalah dia masuk senjata api. Tapi kenyataan Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa, melindungi mereka. Mari Bapak Ibu, kita berani membayar. Walaupun mungkin di tempat kita mungkin sendirian, kita tidak ada teman. Mungkin dalam rumah tangga kita sendiri yang percaya pada Yesus, tidak apa-apa. Tapi tunjukkan kita adalah miliknya Tuhan. Berani membayar harga, supaya kita tetap menyala, mulianya Tuhan tetap ada dalam kita, dan kita sungguh-sungguh bisa menerangi di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita, di dalam di mana saja kita berada, selalu memancarkan akan kemuliaan Tuhan. Saudara kami kasih, itu yang harus kita berani membayar harga untuk Tuhan, karena Dia sudah melakukan yang terbaik. Yang ketiga, kalau kita sudah mentaati, patuh kepada Tuhan, dan kita membayar harga kepada Tuhan. Yang ketiga itu adalah kalau kita totalitas memberikan diri kepada Tuhan, maka punya tekad untuk melayani Tuhan, karena Engkau telah totalitas dalam memberikan diri kepada kami. Kami juga cinta dengan Tuhan. Kami totalitas memberikan hidupmu kepada. Aku mau melayani kepada. Aku mau Tuhan lakukan yang terbaik, karena Yesus sudah melakukan pada pusat. Dia sudah memberikan jalan keluar. Dia sudah memberikan, menjanjikan sesuatu yang berharga buat kita. Mari kita memberikan diri untuk melayani dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, sesuai dengan apa ya? Pemberian Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita memiliki talenta, mungkin bisa melayani pekerjaan Tuhan di gereja, lakukan pelayanan itu dengan segenap hati kita. Kalau kita memang bisa musik, melayani di bidang musik sesuai dengan karunia yang Tuhan miliki. Sudah kami kasih, masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Gereja membutuhkan
orang-orang yang mau melayani, membutuhkan tenaga-tenaga yang melayani. Kami berdoa supaya ada orang-orang yang bisa meninggal dia. Ya, selama ini kan yang katakan sekarang kita selalu ditayangkan langsung gitu ya. Memang baru dengan HP, kita belum punya alat secara khusus. Ya kita bergumul, kita berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberikan alat itu, dan ada orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menangani alat-alat itu dengan baik. Seperti demikian. Ya, kita patut bersyukur bahwa kita di desa masih bisa menggunakan apa yang kita miliki untuk memulai bagi nama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita dengan segenap hati melayani, Tuhan itu tidak tinggal dia. Tuhan itu juga akan mengasihi kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Ibu, mari Bapak Ibu, kalau kita sudah, ya kalau agar ini kita disibukkan dengan apa persiapan apa Jumat Agung dan Paskah. Dan saya bersyukur punya teman-teman yang prikil dalam acara mempersiapkan semuanya, dekorasi. Saya terima kasih banyak. Itulah mempersembahkan hidupnya, mau melayani di bidang mana yang bisa dilakukan. Ya, sehingga kalau kita bergandeng tangan, kita melayani pekerjaan sesuai dengan bidang yang bisa kita lakukan. Saya percaya desa ini semakin maju, semakin hidup. Kenapa? Karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Mari Bapak Ibu, melayani itu bukan katakanlah yang katakanlah Tuhan aku sudah tua loh. Bukan berarti kalau sudah tua itu nggak berguna loh. Ya, seperti yang dinyanyikan Bu Erling minggu yang lalu itu, kita usia lanjut, kita masih berguna. Untuk apa? Ya bisa lakukan doanya, bisa mendoakan cucunya, bisa mendoakan gereja, bisa mendoakan gembalanya, bisa mendoakan segala kegiatan gereja. Masih bisa gunakan kan? Masih bisa. Ya walaupun usianya kita sudah lanjut. Ya, usia lanjut itu bukan masalah, bukan berarti tidak berguna. Kita ini sempurna loh. Pasti diberikan kemampuan, kekuatan dengan usia seperti itu. Masih kita bisa gunakan untuk pelayan pekerjaan Tuhan. Ya, mungkin dengan katakanlah walaupun katakanlah hanya kunjungan beberapa teman, gak apa. Itu kan suatu yang bisa menghidupkan, menguatkan setelah persekutuan Tuhan saling menguatkan. Mungkin ada teman yang datang ke gereja, mungkin yang ada teman-teman kita yang mungkin yang sepuh-sepuh, aku tak mengunjungi teman pusing sakit kaya. Apa kan? Ya, 2 minggu yang lalu kami ini terlibat dalam pelayanan di persekutuan lain dan persekutuan senior. Jadi ada beberapa teman yang nggak mau dianggap lansia, nggak mau dia senior, kan lebih karena bukan berarti nggak berguna gitu, senior kan lebih tinggi kan gitu. Sehingga ada namanya ada Pak Thomas yang sudah sepuh, dia sudah 80 tahun, tapi dia semangatnya luar biasa, mengajak pengurus untuk apa? Untuk mengunjungi teman-teman sing sakit-sakit itu. Kunjungi, baru dia kan dia sendiri tak dia, tetapi dia mau katakanlah datang untuk menguatkan teman-teman yang sakit, mendoakan di situ. Ya ini satu contoh saja. Mari Bapak Ibu, kita ada di sini banyak yang sepuh-sepuh, yang senior lah seperti itu. Ayo gunakan senior kita untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau di gereja itu tidak hanya duduk manis, tapi dia koncoku kayaknya dia kalau aku sakit, ya dikunjungi. Ya, yang teman dekat bisa mengunjungi teman-teman yang tidak hadir. Kenapa? Dengan cara itu kita bisa menguatkan satu dengan lain. Itu Tuhan mengingat seperti itu. Ya. Jadi kalau Tuhan sampai-sampai dia menyerahkan nyawanya untuk melayani kita, padahal mau melakukan yang terbaik untuk kita juga mau.
kita mau melayani pekerjaan Tuhan, walaupun hanya mungkin ngajar sekolah minggu. Nah, sekolah minggu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mari doa anak kita dengan mau lakukan itu. Mungkin doa kita. Saya mengajak setiap hari kami ada doa. Ayolah bersama-sama berdoa. Bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Dengan doa-doa yang kita panjatkan itu, pamor gereja kita menjadi luar biasa. Kehidupan berjemaat semakin luar biasa. Kenapa? Ada doa-doa yang demikian juga Bapak Ibu bisa di rumah juga bisa berdoa untuk saya sebagai kepala sidang yang selalu menyampaikan firman Tuhan. Dengan doa-doa itulah ada kekuatan Tuhan yang bisa saya rasakan. Jadi mari Bapak Ibu, jangan kita mengatakan wah aku sudah tua, aku sudah tidak ada harga. Enggak, Bapak Ibu yang sudah senior masih bisa bermanfaat untuk gereja, untuk Tuhan, masih bermanfaat. Ya, kalau kepingin katakanlah mempersembahkan pujian yang senior itu, wah luar biasa itu. Ya, makanya ngajak kaum wanitanya untuk mau katakanlah mempersiapkan dalam acara Paskah atau acara yang cuma aku untuk ngisi. Puji Tuhan. Ya, kalau wanita-wanita ini banyak yang senior sebenarnya. Marilah kita sungguh-sungguh bisa melakukan itu. Itulah namanya pelayanan. Jadi pelayanan itu banyak bidangnya. Oleh karena itu gereja ini bisa bertumbuh kalau kita sadar, aku umat bidangnya Tuhan, aku sudah diselamatkan, aku mau mengambil pelayanan sesuai dengan bidang yang aku bisa lakukan. Itu. Ada seseorang yang adalah karena cintanya kepada Tuhan, dia kadang-kadang hanya memberikan sesuatu yang dia kecil kepada seseorang, memberikan sesuatu. Sangat luar biasa. Dan orang itu, dia sederhana, tapi dia membantu pada orang lain. Dia melayani dengan membantu orang lain. Dan itu banyak bisa membuat teladan yang baik. Ada orang-orang, wah Mbak, jangan kok sangat melakukan itu. Aku juga pengen lakukan itu. Terus, ya, hanya katakan memberikan sedikit saja. Mungkin hanya roti atau mungkin hanya snack yang kecil, tetapi dia memberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Itu sangat berarti. Dan itu akan membuat katakanlah menjadi berkat bagi kita. Jadi Bapak Ibu, marilah kita punya tekad. Mulai hari ini aku mau melayani pekerjaan Tuhan di bidang di mana aku bisa lakukan. Entah itu doa, entah itu dalam berbagi, entah itu dalam kita memimpin WL Singer atau hal yang lain. Silakan Bapak bisa memilih sendiri sesuai dengan bidang yang bisa dilakukan. Dan saya percaya itulah totalitas di dalam kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Mau patuh, memberi harga, dan melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi kita, dan kita akan terus maju bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan Tuhan mengajari kami bahwa kalau kami sudah mendapatkan pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan telah mengasihi kami, maka kami dengan totalitas juga mengasihi Tuhan dengan membuktikan bahwa kami patuh kepadamu, dan kami juga mau membayarkan. Dan walaupun banyak penderitaan yang kami alami, tapi kalau Tuhan kami rela membayar, dan kami juga mau bertekad untuk melayani pekerjaan. Tuhan, Kau mampukan kami supaya apa yang kami pelajari hari ini, yang kami dengar hari ini, tidak begitu saja berlalu, tetapi akan tetap tinggal di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu akan tumbuh, dan kami pun bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami pun akan terus cinta dengan Tuhan.
Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu hari ini, dan kiranya Tuhan akan terus memberkati kami semuanya. Inilah doa kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dari awal hingga akhirnya, dan setelah lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami percaya berkat yang berlimpah-limpah akan Tuhan curahkan bagi kami semuanya, sehingga hidup kami pun tetap terpelihara, tetap terjaga karena perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dalam berumah tangga. Dan Tuhan pun akan terus mengawal kami sehingga apapun yang kami kerjakan bisa berhasil dengan baik. Apa yang kami mimpikan akan menjadi kenyataan. Apa yang kami rancangkan sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat yang kami kasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyelimuti engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.